Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia dengan NIM 2013-45189 reguler 2 dengan kelompok 4. Saya di sini akan mempraktikkan teknik pengambilan sampel air tanah pada keran dan sumur gali. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan beberapa alat dan bahan untuk mempraktikkan teknik pengambilan sampel air tanah. Bahannya adalah 1 botol berpemberat, botol tumbler, alkohol 70%, jerigen, tali bangunan, kapas, masker, sarung tangan, label, pH meter, termometer, DO meter, TDS meter. Siapkan botol berpemberat yang tutupnya sudah terbungkus dan diberi tali. Buka pembungkus kertas di bagian mulut botol. Setelah itu nanti dikambir. Lalu turunkan botol perlahan-lahan ke dalam permukaan air. Kemudian angkat, jangan sampai menyentuh dinding sumur agar tidak terjadi kontaminasi. Buang sebagian isi botol hingga volumenya kurang lebih 3/4 volume botol agar mikroorganisme yang ada di dalam air masih tetap dapat hidup. Kemudian lambir bagian mulut botol, kemudian botol ditutup kembali dan siap diberi label, lalu dimasukkan ke dalam oven. Siapkan alat pengambil sampel, lalu buka pembungkusnya. Bilas alat pengambil sampel dengan air yang akan diambil sebanyak 3 kali. Turunkan alat hingga ke bagian tengah kedalaman sumur, ambil sampel sesuai dan angkat botol tanpa menyentuh dinding sumur. Masukkan sampel ke dalam wadah jerigen secara berhati-hati dengan meminimalisir gelembung. Isi sampai penuh tanpa menyisakan rongga udara agar tidak terjadi oksidasi. Tutup kembali dan siap untuk diberi label. Siapkan botol sampel yang sudah steril dan terbungkus rapat. Pilih keran yang sering digunakan dan tidak ada bocor. Bakar mulut keran dengan korek api. Drain air selama 2-3 menit untuk mencuci keran dan menunggu bakteri umum yang benar-benar dari tangki melewati keran. Buka penutup botol dan lakukan pengambilan sampel secara aseptis. Isi air dengan debit air kecil agar tidak menimbulkan cipratan. Sisakan ruang udara minimal 2,5 cm. Lalu kemudian pelambir mulut botol. Kemudian bungkus kembali dan siap untuk diberi label dan dimasukkan ke oven. Pilihlah keran yang mendekati atau paling mendekati tangki utama. Drain air selama 2-3 menit. Drain air dengan debit menengah atau besar untuk menghilangkan kotoran yang mungkin masih menempel pada mulut keran.
Gunakan jerigen berukuran 2 liter. Bilas jerigen menggunakan air keran sebanyak 3 kali. Kecilkan debit aliran keran dan isi jerigen perlahan melalui dinding agar aliran air yang masuk ke dalam botol tidak terlalu turbulen. Isi jerigen sampai penuh dan tidak ada ruang kosong ataupun gelembung udara yang terbentuk di dalam jerigen. Tutup rapat jerigen dan beri label. Dan yang terakhir adalah pengukuran parameter in situ. Pengukuran ini dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu untuk air sumur dan air keran. Pertama, pengukuran untuk pH meter untuk mengetahui kadar pH di dalam air. Kedua, mengukur dengan termometer. Tujuannya agar kita dapat mengetahui suhu di dalam air sampel yang kita ambil. Ketiga, mengukur DO meter untuk mengetahui kadar oksigen terlarut di dalam air. Dan yang terakhir, pengukuran TDS meter untuk mengetahui jumlah zat padatan terlarut di dalam air. Sekian dari praktek pengambilan sampel air tanah yang dapat saya lakukan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.